Nah, ini sebenarnya cara-cara biadab dari pengembang PIK ini membebaskan lahan ya dengan cara mematikan lahannya dulu kan kayak begitu, sehingga kemudian ini lahannya mati, tidak produktif, otomatis dijual dengan harga murah. Ketika Gerakan Kedaulatan Rakyat Banten menggelar aksi di Desa Munjung, Kabupaten Tangerang, pada Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025, mereka menyegel proyek pembuatan jalan yang dikerjakan pengembang Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 di desa itu. Proyek ini bermasalah karena lahan yang dijadikan jalan adalah sawah produktif milik warga yang diuruk tanpa seizin pemiliknya agar dapat dibeli dengan harga murah. Seorang warga desa Munjung bernama Heri yang merupakan aktivis dari Front Kebangkitan Petani dan Nelayan, membeberkan bagaimana hal itu bisa terjadi. Dia bahkan juga mengungkap modus lain, pengembang PIK 2 untuk dapat membeli lahan warga Munjung dengan harga murah, yakni dengan menguruk sungai yang mengalir di desa Munjung, yakni Sungai Kalimalang. Nah, ini sebetulnya adalah akses jalan untuk PSN PIK 2, ya kan? Nah, di sini kita lihat tanah-tanah warga sebetulnya yang produktif itu sudah diuruk. Jadi sawah tadinya ya? Sawah tadinya nih. Nah, proses pembebasan itu dengan cara merampas. Gimana pendampaknya? Nah, cara merampasnya yaitu tidak ada konfirmasi ke pemilik, sudah diuruk dulu. Nah, baru setelah diuruk pemiliknya teriak gitu kan, baru dia dibawa ke PIK sana. Ya kan, dikasih DP 30 juta yang sampai hari ini belum selesai pembayarannya. Baru dibayar berapa? 30 juta. Ya, rata-rata 30 juta masing gitu. Tapi belum dibayar semua Belum dibayar. Artinya itu juga karena terpaksa. Karena kan ditakut-takuti dari sini kan, artinya mau atau tidak mau ini sudah diuruk kan kayak gitu, daripada nanti pembayarannya dititipkan ke pengadilan katanya begitu kan. Ya, alasannya seperti itu. Akhirnya masyarakat kan karena anggapannya ini adalah proyek negara gitu kan, jadi ya mau aja sebetulnya terpaksa gitu tuh, tidak rela gitu kan, apalagi dibayarnya juga dengan harga yang tidak sesuai gitu kan. Nah, terus sampai ke sana itu nanti ada empang-empang di sana tuh Pak. Yang sekitar 2 kilo ke sana itu lahan tambak. Nah, di situ ada kali namanya Kalimalang, Kalimarang Muara Selasi. Nah, itu sudah diuruk sekitar 2-3 km. Sudah diuruk. Itu lebarnya sekitar 20 meter, cukup lebar sungainya. Itu sudah diuruk. Sehingga setelah diuruk, tambak-tambak yang ada di situ kurang lebih 600 hektar itu terancam tidak produktif karena tidak ada sirkulasi air di situ kan. Karena tidak ada sirkulasi air, salinitasnya juga kemudian tinggi. Otomatis ikan-ikan yang ditanam di situ, yang dibudidaya di situ, itu juga mati. Nah, ini sebenarnya cara-cara biadab dari pengembang PIK ini membebaskan lahan ya dengan cara mematikan lahannya dulu kan kayak begitu, sehingga kemudian ini lahannya mati, tidak produktif, otomatis dijual dengan harga murah. Nah, sampai hari ini pihak pemerintah tidak ada yang menindak, padahal sungai adalah akses publik, ya kan, milik negara, ya kan. Harusnya itu diusut siapa yang melakukan pengurugan. Ya bukan siapa, kita sudah tahu yang melakukan pengurugan adalah PIK 2, pengembang PIK 2 atas nama PSN itu. Kepala desanya nggak ngerespon. Nah, kepala desanya nggak merespon, bahkan staf desa katanya tidak tahu itu siapa yang menguruk. Padahal sudah jelas ini proyeknya siapa, kan kayak begitu. Persis seperti pagar laut. Ada juga di sana dengan perbatasan desa Kerunju kan di sana itu, ya kan. Jadi sungai ini muaranya di Kerunju sana Pak. Nah, di sana itu bahkan tanah aset desa Kerunju itu juga sama diuruk. Nah, apakah itu dijual tanahnya? Nah, masyarakat desa Kerunju itu tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas tanah bengkoknya itu juga sudah diokupasi, sudah diuruk di situ, ya kan? Dan sampai hari ini juga belum ada konfirmasi, belum ada penindakan. 30 juta itu berapa persen dari harga tanah? Dari harga salah satu hektar atau 30 juta itu? 30%. Kalau 30 juta itu kan DP. Nah, tergantung luasannya. Kan macam-macam luasannya. Ada yang 2 hektar. Nah, ya rata segitu. Ada juga yang model pembebasannya itu jadi
sudah deal harga 50.000 misalnya kan kayak gitu. Sementara yang dibayarkan cuma 30.000 per meter. Ada yang kayak begitu. Yang 20.000 itu dicaplok sama maklar. Maklarnya tuh lurah Blimbing. Namanya Mas Kota. Nah, itu yang Mas Kota itu dicaplok. Belum lagi 2.000 diambil lagi untuk lurah setempat. Nah, jadi sangat luar biasa, Pak, penindasannya. Harga pasar di sini di atas 200.000. Nah, karena alasannya ini adalah PSN, proyek negara, jadi mereka menentukan semena-mena. Harusnya yang membebaskan itu kan bukan individual, karena ini adalah badan hukum. Harusnya pemerintah membentuk tim, ya kan, tim 9, lalu kemudian bernegosiasi dengan masyarakat kalau memang mau caranya benar, kan kayak begitu kan. Nah, yang kedua, proyek ini ilegal sebetulnya, Pak. Legalnya. Nah, karena satu, dia tidak bersesuaian dengan RT RW, tidak punya RDTR, ya kan? Dia hanya punya stempel PSN, tetapi hukum administratif yang lain itu tidak diurus. Tetapi kegiatannya sudah berlangsung dan sampai hari ini harusnya ketika sudah ketahuan bahwa ini tidak sesuai dengan RT RW dan tidak punya RDTR, harusnya stop. Angkut semua ini alat-alat berat ini udah ini stop kan, karena sudah satu juga pelanggaran-pelanggaran dengan cara merampas tanah, proses pembebasannya kan, terus kemudian aset-aset publik juga dikuasai kan kayak gitu. Jadi satu cara adalah stop proyek ini, kembalikan tanah-tanah ke rakyat, mau yang sudah dibayar atau yang belum, kembalikan ke rakyat semuanya. Stop gitu, dan adili semua yang melakukan pengurugan sungai, terus penguasaan tanah bengkok kan kayak gitu kan. Jadi di lautnya juga dikuasai, ya kan, di daratnya lebih-lebih lagi masyarakat tertindas. Sekian, Pak, terima kasih. Ini sejak paling tidak 6 bulan yang lalu lah. Ya, setahu saya 6 bulan yang lalu ini. Jadi dia mau bikin jalan ini ke laut. Nah, ini mau bikin jalan. Jadi kan kalau plottingan PSN-nya itunya kan adanya di Keronjo sana, Pak. Plottingnya yang tanah lindung, hutan lindung. Nah, ini akses jalannya nih, ya kan. Jadi bohong kalau misalnya ada yang bilang bahwa PSN yang kemudian Tropical Coastline itu belum diapa-apain. Bohong. Yang 1.500 masuk sini nggak? Ya. Tropical Coastline-nya ada masuk? Ada, itu adanya di Keronjo sana, Pak, hutan lindung. Yang hutan lindung itu? Hutan lindung ada sekitar kalau tidak salah itu 600 hektar. Kalau yang di Keronjo itu 600 hektar. Ya kan? Jadi ini 1.500 hutan lindung itu terbagi menjadi 5 titik. Ya kan? Keronjo. Ada di Keronjo, ada Kohod, Kosambi sana gitu kan. Pokoknya sepanjang kalau nggak salah itu 2 kecamatan, 5 kecamatan. Kalau nggak salah ya. 5 meliputi itu. Nah, yang terbesar di sini 600 hektar nih. Nah, ini yang akses ini itu untuk menuju jalan ke Tropical Coastline itu. Nah, sementara model pembebasannya itu nggak jelas apakah ini termasuk PSN, apakah bukan, itu tidak jelas, ya kan? Karena PIK 2 sudah membebaskan sawah-sawah di sekitar ini. Nah, sebagian seberang sana juga daerah ini sebagian. Nah, sebagian sudah dibebaskan. Cuma kan PIK 2 ini dia membuat cangkang-cangkang perusahaan, layer-layer, calo-calo gitu tuh. Nah, anak-anak perusahaan, calo-calo. Jadi dia kolek semua dulu ini lahan-lahan kan gitu dengan sistem DP, lalu kemudian surat-suratnya dibawa gitu kan, padahal belum lunas, dititipkan ke notaris, dicuci dulu di situ tuh, baru sudah bersih, baru tuh PIK yang kemudian sebagai penampung perampas perampas tanah ini. Ya seperti itu. Mas, tanah yang di kiri kanan ini juga nanti akan terdampak juga. Jelas terdampak karena kalau hujan kan sini banjir nih. Ya kan, karena satu ini kan akses sirkulasi airnya juga susah kan, apalagi sungainya diuruk, jadi mampet. Jadi kalau desa Munjung itu terancam banjir kalau hujan. Maksud aku ini nanti juga akan dibebaskan juga. Dibebaskan juga oleh PIK 2. Iya, akan dibebaskan kemungkinan iya, karena pengembangan PIK 2 itu kan 30.000 hektar untuk 30.000 hektar untuk Tangerang saja. Sampai ke Selat Sunda. Kalau sampai ke Selat Sunda itu malah 100.000 hektaran. Nah, Tangerang saja itu perencanaannya 30.000 hektar. Nah, untuk PSN PIK-nya itu 1.755 hektar, ya kan? Nah, cuma
Yang 1755 ini dengan stempel PSN akhirnya mengganyang seluruh lahan-lahan yang ada pengembangan di sekitarnya dengan alasan apa? Mereka kan jadikan jubah. Nah, topeng seolah-olah PSN ini dia bisa merambah sesuka hatinya seperti itu, Pak. Jadi berdasar informasi dari banyak masyarakat di daerah ini, saya pikir memang pemerintah sudah harus bertindak tegas karena lahan-lahan di sini belum dibayar lunas, masih DP sudah ditimbun begini, kemudian alat berat ini semua bekerja tidak mengikuti aturan. Aturan bupati kan ada, seperti saya katakan tadi, mereka kerjanya malam hari tapi dari pagi sampai sore mereka kerja, dan legalitas kerja mereka, perizinan mereka kerja ini juga nggak jelas. Perizinan dari mana? RT RW-nya kan nggak tahu kan? RT RW nggak tahu, yang tahu cuma kepala desa. Jadi memang dari banyak hal memang PIK 2 ini terlalu banyak pelanggaran. Oleh karena itu memang wajar kalau masyarakat di kecamatan ini dan di seluruh Banten yang terdampak dengan PIK 2 ini menginginkan ini dibatalkan dulu, dievaluasi dulu oleh pemerintah pusat, tidak lagi di tingkat provinsi atau kabupaten. Gitu. Tingkat kabupaten harus menghentikan dulu nih truk-truk yang bekerja karena ini tanah belum dibayar, kemudian tidak ada RT RW-nya, dan pekerjaan alat berat semua setiap hari di sini berjalan tanpa mengikuti aturan. Saya pikir kita harus objektif lah melihat persoalan PIK 2 ini. Memang ini pemerintah harus tegas, harus di stop dulu, harus dihentikan dulu semua pekerjaannya, termasuk yang di PSN Tropical Coastline juga harus dievaluasi kembali. Apakah itu Tropical Coastline itu sebagai PSN yang memang dikepreskan, di-PP-kan, itu untuk diteruskan bagaimana nantinya? Pemerintah harus melihat apakah itu diteruskan oleh PIK 2 atau memang diambil alih oleh pemerintah. Saya rasa memang harus pemerintah yang menangani persoalan ini, termasuk PSN-nya harus ditangani oleh pemerintah, harus dikerjakan oleh pemerintah. Ya BUMN kita kan banyak bisa bekerja. Nanti kalau sudah jadi daerah wisata Tropical Coastline, ini bisa ditangani oleh BUMD setempat, oleh BUMN pariwisata juga saya pikir. Jadi memang harus dievaluasi PSN-nya, PIK 2-nya harus di stop dulu sampai ada kejelasan dari segi status legalitas pekerjaan mereka ini. Apalagi sebagaimana dikatakan Mas ini, dari harga 200.000 turun menjadi 40.000, 50.000, itu luar biasa. Itu saya pikir itu udah kejahatan. Bukan hanya pelanggaran, itu udah kejahatan, udah korupsi besar-besaran di situ, banyak yang terlibat di situ. Barangkali begitu, Mas.